Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Pada kesempatan siang hari ini saya mencoba untuk mempresentasikan rekan-rekan terkait dengan keyakinan kelas, menyusun dan menentukan keyakinan kelas. Rekan-rekan sekalian, ini terkait dengan keyakinan kelas ini. Kenapa ini dibuat? Ini dibuat biasanya bersama murid, bersama murid, dan di sana Bapak kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran diri dari setiap murid. Nah, kita lihat biasanya keyakinan kelas itu dibuat di awal tahun, dibuat di awal tahun, dan di situ ditentukan Bapak Ibu keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan bersama antara guru dan juga murid. Nah, rekan-rekan, terkait dengan keyakinan kelas ini merupakan praktik baik yang harus dilaksanakan di kelas supaya meningkatkan kesadaran pada setiap peserta didik. Nah, Bapak sekalian, ini terkait dengan kesepakatan kelas. Nah, apa sebenarnya isi dari kesepakatan kelas itu sendiri, Nah, biasanya kesepakatan kelas itu dimunculkan oleh setiap murid, setiap murid, di mana murid itu mengajukan beberapa keyakinan yang mereka anggap itu sesuatu yang positif, itu yang dilaksanakan, Nah, ini merupakan contoh dari kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu jangan lupa Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian, itu disampaikan ke guru, nanti dipajang di kelas, dipajang di kelas dan ditandatangani oleh guru dan murid, Nah, itu menjadi kesepakatan bersama. Nah, nilai-nilai keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebaikan, Bapak. Nilai-nilai kebaikan yang harus dilaksanakan, contohnya misalkan ini saling mendengarkan rekan berbicara, ini dari murid-murid sendiri, menuliskan, Nah, nanti Bapak sekalian, guru-guru itu nanti menempelkan di dalam ruang kelas, Bapak Ibu, poster dalam ruang kelas. Nah, ini yang kedua contohnya, tidak menyela saat rekan berbicara, saling menghargai dan menghormati pendapat rekan, tidak meninggalkan ruangan secara terus-menerus, mohon meminta izin terlebih dahulu, berperan aktif dalam memberikan masukan positif dan membangun. Nah, berbicara dengan bergantian dan mengangkat tangan terlebih dahulu apabila ada yang hendak disampaikan. Ini merupakan contoh dari kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas inilah menjadi keyakinan kita bersama, bagaimana kita melaksanakan sesuai dengan kesadaran kita bersama, Tidak adanya paksaan oleh guru ke murid, murid melakukan dengan senang, murid melakukan dengan senang, murid melakukan dengan penuh tanggung jawab, Nah, peran guru di sini adalah sebagai fasilitator, memfasilitasi pembelajaran murid. Nah, pembelajaran murid di sini, rekan-rekan guru, kita memposisikan murid itu bukan sebagai yang memfasilitasi student center, Bapak Ibu, Nah, yang kita lakukan seperti itu, Bapak Ibu, Jadi apa yang menumbuhkan kebaikan-kebaikan dari peserta didik, itulah yang kita tangkap, Bapak Ibu. Nah, rekan-rekan sekalian, nah, ini kita masuk ke tujuan pembelajaran,
tujuan dari kesepakatan kelas ini apa gitu ya? Guru dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah, kelas sebagai fondasi dan arah tujuan. Sebuah sekolah, kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik permasalahan di dalam sebuah sekolah kelas. Nah, Bapak Ibu, di tujuan pembelajaran ini, Bapak Ibu kita menganalisis ya pentingnya keyakinan kelas itu sendiri. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah ya. Ya, jadi mewujudkan untuk visi dari sekolah itu sendiri, rekan-rekan ya. Nah, dan ya, ini menjadi landasan Bapak Ibu untuk memecahkan apa? Memecahkan konflik ya, untuk permasalahan di dalam sebuah kelas ya. Contohnya misalkan ada anak yang berantem nih, bertengkar ya. Disampaikan kembali, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang kamu buat bahwasannya orang yang berantem itu harus apa? Harus minta maaf ya. Nah, itu yang dilakukan. Nah, ini berikutnya, guru dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih keyakinan kelas. Dulu kita belum tahu. Dulu adanya namanya peraturan Bapak Ibu ya. Nah, yang sekarang itu adalah kita menjelaskan proses pembentukan. Jadi ada namanya sekarang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang positif yang diyakini oleh setiap murid dan guru. Nah, ini bukan lagi peraturan. Kalau peraturan itu seakan-akan dia memberi hukuman ya. Nah, kita sebagai guru tidak boleh memberi hukuman bentuk fisik ya, Bapak sekalian. Kalau kita sebagai guru lebih mengerti apa yang murid butuhkan, nah ini muncullah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu. Nah, berikutnya guru dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah ya. Jadi kita menjelaskan ke setiap murid bahwasannya nilai-nilai yang menjadi keyakinan mereka di keyakinan kelas itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dorongannya adalah dorongan ke dalam diri, dorongan dalam diri, bukan karena ketakutan ya. Misalkan dulu kita belum mengenal keyakinan kelas, siapa yang terlambat sekolah akan dihukum, misalkan cuci WC atau misalkan berdiri dijemur ya, rekan-rekan guru ya, dijemur di sinar matahari, di bawah tiang bendera. Nah, sekarang itu tidak diperbolehkan ya. Nah, ini Bapak rekan-rekan sekalian ya. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas, apa sih perbedaannya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu yang positif, Bapak, Ibu ya. Nah, itu yang positif yang dilakukan ya, yang dilakukan. Nah, keyakinan kelas ini menjadi keyakinan hal yang positif dari murid dan siswa. Kalau peraturan itu konotasinya lebih ke arah menghukum ya. Nah, kita sebagai guru jangan sampai ada muncul dalam diri kita ini sebagai penghukum. Nah, ini ya Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian ya. Nah, ini pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Contohnya saat mengendarai kendaraan roda 2 motor. Nah, ini biasanya kita tanya ke murid ya. Nah, contoh misalkan kenapa orang harus menggunakan helm pada saat berkendara? Nah, ternyata untuk keselamatan. Nah, dari sini ini merupakan nilai-nilai ya. Nih di sini. Nah, berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, mencuci tangan ya? Untuk kemarin waktu pandemi ya ada yang namanya cuci tangan ya, terus memakai masker ya. Nah, di sini
menegaskan adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, Bapak, Ibu, Ibu sekalian, rekan-rekan, ini definisi dari keyakinan ya. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, ini lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai secara individu. Nah, maka nilai-nilai inilah yang diyakini sebagai keyakinan kelas ya. Peraturan kelas adalah serangkaian kata kalimat atau frase yang mengatur sikap dan perilaku yang mengikat dan memaksa. Ini perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu dibuat untuk mengatur ya, tetapi sifatnya dia mengikat, memaksa. Berbeda dengan keyakinan ya. Keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas saja. Jadi kesepakatan itu disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif dan berujung pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ini ya, ini peraturan ya rekan-rekan. Ini perbedaan antara peraturan dengan nilai kebajikan yang dituju ya. Contoh misalkan kembalikan barang ke tempatnya. Nah, kalau mengembalikan barang ke tempatnya itu nilai kebajikannya tanggung jawab dan disiplin. Nah, dilarang mengganggu orang lain, berarti nilai kebajikannya apa yang dituju? Saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti maksudnya adalah nilai kebajikannya adalah disiplin, komitmen, menghormati orang lain. Nah, dilarang melakukan kekerasan, berarti nilai kebajikannya adalah saling menghormati, betul. Dilarang menggunakan narkoba, berarti nilai kebajikannya itu adalah kesehatan. Nah, ini peraturan berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Ini berarti nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain untuk berempati ya, itu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini merupakan proyek nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan. Nah, proyek nilai-nilai kebajikan inilah yang kita terapkan di dalam kelas kita ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, jangan sampai Bapak atau rekan-rekan sekalian jangan menyampaikan bahwasannya ada kata jangan ya, tapi gunakan hal yang positif untuk membangun kesadaran dari peserta didik itu sendiri ya. Nah, ini merupakan proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, proyek nilai-nilai kebajikan inilah yang rekan-rekan guru ini disampaikan kepada peserta didik kita. Nah, kita lihat ya rekan-rekan, ini 9 pilar karakter ya. 9 pilar karakter itu yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Terus yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah ya, amanah. Yang keempat, diplomatis, hormat dan santun, dermawan ya. Yang kelima, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam,
percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan adalah toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, rekan-rekan guru, ini terkait dimensi utama profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan P5 ya, profil pelajar Pancasila. Nah, 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila akan saya perlihatkan Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan profil pelajar Pancasila ya. Ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, terus mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Nah, 6 dimensi utama profil pelajar Pancasila ini yang kita sampaikan kepada peserta didik kita ya, menumbuhkan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila ya, gitu ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan ya. Jadi 6 dimensi utama dari profil pelajar Pancasila ini kita laksanakan ya, agar murid-murid kita itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini sendiri. Berikutnya Bapak rekan-rekan, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama adalah berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, terus mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif ya. Ini berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas adalah dengan cara bagaimana? Di peserta didik kita di dalam kelas, guru ya, guru dan murid itu berdiskusi ya, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, tetapi tidak memaksa, tetapi muncul dari keyakinan dirinya, keyakinan mempunyai nilai-nilai keyakinan ya. Dari sini. Berikutnya, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif ya. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, apabila kita ke murid ya, itu jangan menyampaikan kata tidak ya, atau jangan ya. Contoh misalkan, jangan kamu berlari-lari. Gunakan kata sebaiknya kamu jalan agar tidak terjatuh. Nah, itu ya. Jadi ya, jangan berlari-lari, jangan, tapi munculkan yang kalimat-kalimat yang positif. Jadi dari kalimat-kalimat positif ini murid menanggapi dengan baik. Nah, berikutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas, meyakinkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas ya. Jadi peraturan-peraturan yang kita yang ada ya, disampaikan ya, nilai-nilai kebajikan ya. Contoh misalkan tidak boleh bertengkar, berarti nilai kebajikan apa kira-kira? Nilai kebajikan adalah saling menyayangi. Nah, di situ ya. Nah, ini berdiskusi mengenai gambar perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, kalau bisa Bapak rekan-rekan sekalian, Dewan Guru, nah nanti di situ sampaikan perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas itu bagaimana ya. Nah, di sini. Nah, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Nah, jadi nanti setelah di akhir, setelah membuat keyakinan kelas, nah di sini sampaikan peran dari setiap murid dan setiap guru itu apa gitu ya, untuk menjaga keyakinan kelas yang telah dibuat itu ya, yang dibuat menjadi kesepakatan bersama ya Bapak Ibu ya. Nih, meninjau ulang keyakinan. Nah, meninjau ulang keyakinan kelas ini disampaikan dari mungkin seminggu sekali ya, atau sebulan sekali sampaikan apabila ada anak yang melanggar ya. Apakah kamu tahu, apakah kamu masih ingat
keyakinan-keyakinan kelas yang kamu buat kemarin. Nah, ini disampaikan ya. Berikutnya kita lihat kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas ya. Nah, di sini rekan-rekan ya, tampak ini seperti ya, datang tepat waktu. Tidak tampaknya bagaimana? Sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, ini ya. Nah, rekan-rekan guru, ini kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas yang kita kenal dengan tabel Y ya. Nah, tabel Y ini kita lihat terdengar ya, terdengar itu suatu orang berbicara. Yuk, contoh misalkan, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih. Tolong ya, ini kata-kata positif yang dimunculkan ya, kata-kata positif yang dimunculkan ke murid ya, ke murid ya. Boleh saya pinjam. Jadi ini merupakan hal-hal yang positif yang disampaikan ke murid. Nah, terlihat ini berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Ya, contoh misalkan, nah, kamu kalau pinjam sesuatu minta izin dulu. Nah, di sini ya. Terus mendengarkan dengan seksama ya. Nah, bolehkah Bapak untuk menyampaikan sesuatu? Silakan kalian mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Nah, itu terlihat Bapak Ibu ya. Nah, ini senantiasa berbuat baik, berbagi ya. Berperilaku, ini tersenyum ramah ya. Dewan guru, kalau misalkan kita ketemu sama murid ya, utamakan tersenyum dengan ramah, memberikan salam hormat ya, berjabat tangan ya. Ini memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Berikutnya, ini mari menggali pemahaman ya, mempraktekkan pemahaman ya. Nah, ini rekan-rekan guru ya. Nah, apa yang Anda rasakan selama mengikuti kegiatan berbagi pemahaman ini? Apa yang dirasakan Pak Anas? Lebih mengerti, Pak. Oh, terima kasih. Ya, jadi lebih paham bahwasanya keyakinan kelas itu dilaksanakan di kelas. Terima kasih ya. Nah, apa yang Anda pahami setelah mengikuti kegiatan berbagi pemahaman ini? Adakah yang mau berbagi? Oh, ada. Silakan Pak Yudi. Apa yang dirasakan Pak? Apakah Bapak semakin paham atau semakin bingung? Semakin lebih paham. Iya, terima kasih Pak Yudi ya. Nah, rekan-rekan yang lainnya, saya mengucapkan terima kasih ya pada kesempatan hari ini. Dan saya menyampaikan seperti ini, rekan-rekan guru ya. Kalau sesuatu itu praktik baik yang kita lakukan itu baik buat guru, buat kita dan buat murid kita, seharusnya kita mulai untuk melakukannya ya. Jangan sampai menunggu menunggu yang tidak pasti gitu ya. Nah, jadi ini keyakinan kelas ini diterapkan ke peserta didik kita. Nah, kita masuk kesimpulannya ya rekan-rekan guru. Ini kesimpulannya ya. Ini tentukan aturan kelas ya rekan-rekan guru. Pertama adalah tentukan aturan kelas, buat kesepakatan kelas. Nah, jadikan keyakinan kelas dan menjadikan budaya positif di sekolah. Ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari sini? Silakan
Rekan-rekan ada yang mau bertanya terkait dengan keyakinan kelas? Apakah punya pengalaman sudah menerapkan keyakinan kelas ini di kelas rekan-rekan guru barangkali? Belum Pak, belum menerapkan masih. Oke, saya berharap rekan-rekan guru yang lainnya untuk bisa menerapkan keyakinan kelas ini untuk kita sampaikan kepada murid. Jangan sampai ada yang namanya hukuman, Bapak Ibu. Gunakan segitiga restitusi ya, rekan-rekan guru, untuk menyelesaikan permasalahan murid ya. Jadi dengan segitiga restitusi itu murid merasa nyaman, guru merasa senang, sekolah menyenangkan. Oke, terima kasih. Dan saya berpesan kepada kawan-kawan, kita sebagai pendidik adalah memfasilitasi, sebagai fasilitator ya, memfasilitasi belajar murid, menumbuhkan minat dari murid ya. Nah, kebiasaan baik itu kita tumbuhkan, kita kembangkan supaya muncullah murid-murid yang tentunya berkualitas ya. Tentunya yang berkualitas. Oke. Nah, dari sini yang kita kenal adalah budaya positif. Nah, budaya positif ini muncul dari mana? Dari keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh guru dan oleh siswa. Nah, itu yang saya bisa sampaikan ya. Nah, dari sini adakah Pak saya pernah punya pengalaman ini, bapak-bapak ya, ibu-ibu ya. Saya punya pengalaman terkait dengan keyakinan kelas ini ya. Jadi keyakinan kelas ini biasanya ini sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru. Tapi nanti rekan-rekan ini bisa menjadi diterapkan di kelas ya, diterapkan di kelas, sampaikan ke murid ya, apa yang kamu yakini dari diri kamu masing-masing dikeluarkan ya. Saya kepingin misalkan apa kelas impian kamu ya, misalkan kelas impian saya kepingin kelas saya itu belajar dengan menyenangkan ya. Impian kelas saya itu saya kepingin belajar itu ditemani oleh bapak ibu guru. Nah, itu ditangkap oleh bapak ibu guru ya. Nah, inilah keyakinan itu yang menjadi hal yang positif yang kita lakukan. Jadi sesuatu yang berdampak baik buat murid untuk pembelajaran murid ke depan, itulah yang kita harapkan ya. Dengan adanya sekarang ya, rekan-rekan guru, perkembangan teknologi ya, biasanya komunikasi antara murid dengan guru itu tidak berjalan dengan baik. Nah, muncullah keyakinan kelas ini, budaya positif ini kita laksanakan di sekolah kita tercinta ini ya. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini, saya berharap permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah antara guru dan murid tidak akan terjadi lagi ya, tidak akan terjadi lagi. Jadi guru tidak melakukan contoh kayak kemarin rekan-rekan guru ya, ada kekerasan fisik yang terjadi di daerah mana itu kemarin itu yang sampai di Ketapel itu Pak. Iya, nah Bengkulu ya, di Bengkulu. Nah, kenapa hal itu terjadi?
karena anaknya mendapatkan perlakuan kurang baik sampai ditendang katanya seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan harusnya melakukan segitiga restitusi. Tanyakan terlebih dahulu ya. Apakah kamu misalkan apakah yang kamu lakukan itu menurut kamu baik, ya kan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Tidak langsung dihukum ya, murid itu langsung ditendang dan tidak boleh ya, rekan-rekan guru ya, tidak boleh ada kekerasan di situ. Nah, di situ ya rekan-rekan terkait dengan budaya positif. Ini pentingnya segitiga restitusi itu sendiri ya. Jadi mari kita bersama-sama rekan-rekan guru untuk menerapkan budaya positif terkait dengan keyakinan kelas ini di kelas kita masing-masing. Ya, terima kasih rekan-rekan guru sudah berkenan hadir ya pada kesempatan siang hari ini ya. Nah, ini rekan-rekan, Bapak Ibu ya. Aturan adalah dasar dari kesepakatan ya. Kesepakatan adalah sumber keyakinan. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan yang tercermin dari sikap dan perilaku yang tumbuh dari kesadaran. Oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap kepada Pak Anas untuk bisa memimpin doa di depan supaya kegiatan kita berkah ya. Kesempatan siang hari ini. Mangga silakan Panas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan lancar dan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pak Haryono. Semoga kegiatan pada kesempatan kali hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa supaya kegiatan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak, Ibu guru, rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi